kebakaran. Bahaya nampaknya. Kita akan kembangkan siapa yang pemodal dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini. Alasannya kita ekonominya itu lebih menjanjikan. Ada yang masih berkepentingan untuk ilegal ini, jadi mereka sudah nyaman dengan setoran. Sebuah bangunan di daerah Simpang Rimbo, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, tiba-tiba meledak dan mengeluarkan api. Kebakaran ini sontak mengagetkan warga dan pengendara yang sedang melintas. Jilatan api kemudian merambat ke jalan lingkar luar Jambi, Palembang. Ngalir bang tuh. Asap hitam tebal menyelimuti sekitar lokasi. Alirannya awas nih. Bakaran yo. Namin, kebakaran min. Kebakaran itu membuat arus lalu lintas jalan lingkar Palembang Jambi putus. Rumah tonggak jo, sinilah jo, rumah tonggak jo. Kendaraan tak bisa melintas selama beberapa jam. Bangunan terbakar ini diketahui adalah gudang BBM ilegal terbesar di kota Jambi. Kepada kami, Kompol Afrito Macan, Kasat Reskrim Polresta Jambi, menjelaskan apa yang terjadi hari itu. Jadi pada saat itu situasi cukup mencekam. Itu kejadian pada tanggal 15 Agustus, di mana seperti yang terjadi, salah satu gudang minyak ilegal terbakar. Dan api sempat menjalar karena konstruksi dari tanah ini miring, jadi dia sempat menjalar ke arah seberang. Dan pada saat itu terjadi lalu lintas crowded, macet total karena api menyeberangi dari jalan tersebut. Saat itu api berapa jam baru padam? Apinya kebakaran sekitar 2 jam padam. Pada saat di TKP sudah tidak ada lagi pekerja. Jadi bisa disimpulkan pada saat terjadi kebakaran itu semua pekerja melarikan diri karena tahu ini merupakan aktivitas ilegal dan dilarang. Gudang BBM ilegal ini melakukan pengoplosan solar, yaitu mencampur solar ilegal dengan solar subsidi. Sebuah tanah kosong yang dimanfaatkan oleh pelaku ilegal untuk mendirikan sebuah gudang. Sebuah gudang? Iya, gudang penampungan. Penampungan minyak ilegal, yang mana minyak ilegal itu sendiri berasal dari Banyulincir, pengolahan di Banyulincir, Provinsi Sumatera Selatan. Kepolisian menjelaskan awal mula dan penyebab kebakaran. Di mana titik api pada awalnya terjadi kebakaran di sebelah kanan kita itu. Di mana, di pojok sana? Iya, di pojok. Di sana ada apa waktu itu, Pak? Di sana ada kayak semacam drum-drum, tempat-tempat penampungan dari minyak. Itu, dan ada suatu alat untuk memompah minyak itu keluar dan menyalinnya. Nah, dari alat itu tersebut mengeluarkan percikan api hingga menyambar minyak-minyak itu. Siang itu, di lokasi ditemukan beberapa kendaraan terbakar, tangki tempat penyimpanan BBM ilegal, dan puluhan drum yang digunakan untuk menampung BBM ilegal. Ya, ini merupakan salah satu mobil tangki dari importir minyak yang terbakar, yang mana sopirnya sudah kita jadikan tersangka dan sudah kita tahan di Polres Jambi. Ini kendaraan milik siapa? Milik PT. Oh, milik PT. Iya, milik PT. Kemudian Pak, yang ini ada mobil truk. Dan ada mobil truk, kita lihat ada tangkinya. Ini milik dari tempat penampungan minyak ilegal tersebut. Yang ini sama yang ini? Yang ini. Oh, yang ini ya. Kalau yang ini? Yang ini kita curigai merupakan salah satu mobil yang datang dari daerah Bayung, Sumatera Selatan, yang membawa minyak hasil olahan ilegal. Kalau truk ini buat apa Pak fungsinya? Truk ini pada saat kebakaran dia berada di depan gudang.
Nah, ini merupakan tangki penampungan dari minyak ilegal itu. Nah, ini seperti yang kita lihat, inilah percikan api yang berasal dari alat ini yang menyebabkan kebakaran yang besar pada saat itu. Satu minggu pasca kebakaran gudang BBM ilegal, Dirkrimsus Polda Jambi berhasil menangkap pemilik gudang minyak ilegal bernama Pandu. Pandu adalah pemilik sekaligus aktor utama bisnis BBM ilegal. Pandu ditangkap di persembunyiannya di Kaban Jahe, Sumatera Utara. Kita berhasil menangkap pemilik gudang yang mana beliau ini bertanggung jawab terhadap aktivitas dan operasional daripada gudang tersebut. Pelaku setelah kejadian tersebut kabur, berpindah-pindah dari kota ke kota, dan kita tetap melakukan pengejaran. Akhirnya kita menemukan posisi terakhir. Beliau kabur ke salah satu kabupaten, yaitu di Kaban Jahe. Kebakaran bayan nampaknya. Kita akan kembangkan siapa yang pemodal dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini. Alasannya kita ekonominya itu lebih menjanjikan. Ada yang masih berkepentingan untuk ilegal ini, jadi mereka sudah nyaman dengan setoran. Setelah berhasil menangkap Pandu, bos besar gudang BBM ilegal di kota Jambi, Dirkrimsus Polda Jambi kemudian melakukan pengembangan kasus. Dari hasil investigasi, diketahui sumber minyak yang dijual gudang BBM ilegal berasal dari Sungai Bahar, Kabupaten Muaro, Jambi. Tim sus yang dipimpin Kombes Pol Christian Tori ini kemudian menggerebek lokasi tambang minyak ilegal. Beberapa fasilitas para penambang kemudian dirusak dan sejumlah barang bukti diamankan kepolisian. Hari itu, Dirkrimsus Polda Jambi menemukan puluhan ton minyak mentah yang sudah siap untuk dijual. Beberapa sumur tambang minyak juga diamankan. Di lokasi tambang minyak ini, polisi mengamankan beberapa pekerja tambang. Periode Januari sampai Agustus ini ada 85 kasus yang kita proses, yang kita ungkap terkait masalah illegal drilling. Dan untuk penindakan sendiri itu udah ratusan ya, kurang lebih udah 100-an yang kita lakukan penindakan. Tapi yang kita temukan ada pelaku, kemudian ada barang bukti, dan kita ajukan ke proses penyidikan dan proses peradilan. Itu saat ini kurang lebih ada 85 perkara yang kita temukan pada saat di TKP, umumnya para pekerja. Kita akan telusuri, kita akan kembangkan siapa yang menggerakkan mereka, atau siapa yang pemodal, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini. Untuk mengetahui secara langsung seperti apa bisnis tambang minyak ilegal ini, kami mewawancarai SG, seorang tersangka yang berperan sebagai operator mesin molot. Kepada kami, SG menjelaskan bagaimana cara kerja tambang minyak. Kalau kami bertiga itu megang 5 sumur. Kelompok Bapak 3 orang, Nah, megang 5 sumur.
Kalau habis molot kita tampung dulu di bak seller itu. Oh, setelah dibolot ditampung ke Ah, seller. iya. Untuk apa ditampung ke bak seller? Itu untuk ngendepin minyak yang bagus. Yang kita kan kita ambil minyak yang minyak murni lah. Jadi nanti kalau udah diindepin, Dialiri ke bak seller. dipindahin lagi ke bak yang besar untuk penampungan minyak yang bersih. Oh, yang sebelah. Nah, kalau kami ya kurang tahu kalau masalah jualannya. Enggak tahu. Tahu siapa? Kalau yang tahu yang punya yang punya sumur bosnya itu. Harganya berapa tuh, Pak? Pengolahan Bapak? Kalau setahu aku terakhir jual itu sekitar 7,5. Dalam sehari, SG mengaku bekerja hingga 18 jam. Kalau kami 50.000 sedrum. 50.000 satu drum. Satu drum berapa liter? Kalau satu drum itu 220. Sekira 220 liter, Pak. Iya. Sehari kerja berapa jam? Kalau dihitung mungkin sekitar 18 jam lah. 18 jam, Pak, ya. Sehari semalam. 18 jam Dari pokoknya siang malam sehari semalam. 18 jam. Sisanya berarti Untuk istirahat lah. Di situlah di ada campnya di situ. camp atau pondok gitu. Pondok di lokasi Jadi itu. makan di situ. Sehari-hari, SG sebetulnya berprofesi sebagai petani kebun karet. Namun jatuhnya harga karet membuat SG banting setir agar tetap bisa bertahan hidup. Rupanya permasalahan tambang ilegal menyangkut isu ekonomi dan sosial. Karena pendidikan yang rendah dan sulit mencari pekerjaan, SG nekat menjadi operator molot. Biasanya kami motong kebun karet. Motong kebun karet. Ah. Kebun karet siapa? Itu kebun karet orang juga kami bagi. Kalau untuk saat ini kalau di kebun karet itu cuacanya nggak normal. Normal. Artinya lebih besar. Lebih besar dari waktu motong karet. lebih besar di minyak kan. Kalau dilegalkan ya kami milih yang dikerja di tambang minyak. Alasannya kita ekonominya itu lebih menjanjikan daripada Lalu seperti apa proses bisnis minyak ilegal di Jambi? Kalau rantai bisnisnya mereka ini mulai dari sumber minyak ya yang ilegal drilling ya, itu dari penambang rakyat itu mereka jual ke bagian refinery ya, itu antara 5.000 sampai 6.000. Kemudian di refinery itu diolah kembali. Kalau kita di sini sebutnya di daerah Bayat. Jadi makanya hasil dari pengolahan itu yang tadi minyak mentah diolah itu di sini biasa disebut minyak Bayat. Ya, itu di daerah Sumatera Selatan perbatasan. Nah, minyak Bayat ini kemudian dijual kepada transportir yang mengangkut. Itu dia ngambil keuntungan kurang lebih antara 1.000 sampai 2.000 sehingga dijual harga 8.000, 7.000 sampai 8.000. Nah, kemudian dari transporter ini ya dia menjual kembali ke end user. Nah, end user ini dia kadang-kala mengambil 1.000 sampai 2.000. Terhadap perkara ini kita konstruksikan pasal yaitu Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. 7 sumur. Jadi ada 7 sumur ya? Iya. Oke. Sumurnya mana aja, Pak? Ini. Oh, ini satu. Sana yang ada polis line gitu. Yang ada polis line. Kebakaran. Bahaya nampaknya. Kita akan kembangkan siapa yang pemodal dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini. alasannya kita ekonominya itu lebih menjanjikan. Ada yang masih berkepentingan untuk ilegal ini, jadi mereka sudah nyaman dengan setoran.
perkebunan kebun sawit ini, kami akhirnya menemukan lokasi tambang minyak rakyat. Jadi ini ya? Iya. Ini lokasinya. Nah, Jadi total ada berapa sumur yang ditindak atau diamankan, Pak? 7 sumur nih. 7 sumur. Jadi ada 7 sumur ya? Iya. Oke. Sumurnya mana aja, Pak? Ini. Oh, ini satu. Sana yang ada poles line gitu kan. Yang ada poles line. Kemudian yang sana ya? Iya. Untuk alat ada berapa, Pak, kemarin diamankan total? Alat Barang bukti, di Polsek ada 2 akhirnya. Kalau di Polda sekarang kurang tahu persis juga Mas berapa kan. Jadi nanti bisa cek langsung ke Polda. Pak, jadi boleh jelaskan, Pak, ini apa sih, Pak? Tempat apa ini? Tempat apa ini? Oh, ini hasil dari pengeboran itu. Nah, inilah limbahnya ke sini supaya jangan ngalir kemana-mana kan. Oke, ini limbahnya. Jadi dari cara kerjanya seperti apa sih? Dari sumur. Dari sumur. Kemudian minyak. Minyak Mentah keluar ya? Iya. Minyak mentah keluar. Campur air. Ya ke sini larinya. Ini minyaknya apa? Limbahnya apa? Limbah campur airnya ini. Oh, oke. Kemudian minyaknya langsung dimasukin ke yang tadi drum-drum kecil tadi. Iya, langsung jeligen itu kan, jeligen itulah prosesnya. Oh, ini tiangnya. Ya. Tempat ini masih dalam itu dicabut kan, itu pucinya di dalam. Oh, tiangnya. Jadi ini tiang yang ya, ini serapannya kan. Seperti sumur air biasa. Seperti sumur air biasa. Iya, manual lah. Oke. Jadi dari sini minyak kemudian oleh pelaku dibawa keluar wilayah sini. Keluar wilayah sini. Oke. Kita pun tiap polsek ini kita kan setiap ada kegiatan patroli rutin, himbauan sudah sering dilakukan. Siapa inilah yang terjadi kan. Iya, siap. Permasalahan ilegal drilling atau tambang minyak ilegal sepertinya tak pernah selesai. Walaupun polisi terus menindak, karena ada kebutuhan ekonomi dan sosial, praktek ini terus berjalan hingga hari ini. Ada permasalahan besar lain yang juga harus ditangani, seperti isu ekonomi dan isu sosial. Lantas, apakah tambang minyak masyarakat bisa diatur sehingga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat dan negara? Tahun 2001 itu memang tidak ada diatur berkaitan dengan pertambangan rakyat untuk migas. Nah, ini juga sebenarnya menjadi satu persoalan tersendiri terkait dengan bagaimana penyelesaian dari illegal drilling selama ini bahkan tidak hanya di Jambi, di Sumatera maupun di wilayah lain di luar Sumatera. Tapi kalau mau menegaskan bahwa diperlukan pertambangan rakyat di sana, maka mau tidak mau memang harus diubah undang-undang migas itu. Ya, karena memang tidak ada secara langsung disebut tentang pertambangan rakyat di dalam migas itu. Eksistensi tambang minyak masyarakat yang kini statusnya ilegal sesungguhnya adalah potensi sumber ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah. Namun bagi negara, tambang ilegal hanya merugikan karena tidak ada pemasukan pajak dan semakin merusak lingkungan karena tak diawasi. Tambang ilegal dianggap hanya menguntungkan segelintir orang saja. Tantangan itu dari segi peraturan ya, karena memang itu tidak diatur di dalam undang-undang migas secara tegas. Nah, kemudian tantangan yang lain tentu ada yang masih berkepentingan untuk ilegal ini. Jadi mereka sudah nyaman dengan setoran, sudah nyaman dengan pekerjaan selama ini, tapi tidak memperhitungkan bagaimana dampaknya.